Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terutama adalah nikmat sehat, ya. Karena hari-hari ini memang masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin sakit, ya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang masih sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin gitu. Dan nikmat sehat adalah nikmat yang besar. Nikmat yang harus kita syukuri, nikmat sehat. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu yang kita miliki ini, di mana waktu inilah yang menunjukkan akan sisi kehidupan kita, ya. Apabila kita bisa beraktivitas di waktu-waktu yang kita miliki untuk beribadah dan amal saleh, maka berarti hidup kita itu adalah penuh dengan keberkahan. Akan tapi kalau waktu kita itu adalah kita buang sia-sia, tidak kita isi, ya, dengan ibadah, tidak kita isi dengan amal saleh, maka tentu waktu kita adalah waktu yang percuma. Dan nanti setiap waktu yang kita miliki saat ini yang telah Allah anugerahkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua nikmat, ya, nikmatani, ya, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai, ya, di dalam kedua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat kita bisa merasakannya kalau kita sudah sakit. Nikmat waktu luang juga kita bisa merasakan bahwa nikmat itu luar biasa kalau kita dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan, ya, tidak punya waktu. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Di antara nikmat, bahkan ini adalah aslu an-ni'am, pokok daripada seluruh kenikmatan yang ada, ya, yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat al-iman, ya. Nikmat al-iman. Karena tanpa nikmat iman ini, seluruh nikmat itu semuanya enggak berarti, ya. Baik nikmat berupa jabatan, nikmat berupa harta, nikmat berupa kehormatan, nikmat berupa anak cucu,
semuanya tidak berarti kalau tidak ada nikmat al-iman di dalam diri kita, ya. Karena dengan iman inilah semua yang ada pada diri kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apabila kita manfaatkan nikmat yang lainnya itu berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadikan kita insyaallah taala, ya, berada di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nikmat iman adalah pokok daripada seluruh nikmat yang ada pada diri kita. Maka wajib juga bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat keimanan yang ada pada diri kita ini. Ikhwas sekalian, jamaah rahimakumullah, kajian kita adalah tematik, ya. Tema kita sekarang ini adalah cara menjemput hidayah. Cara menjemput hidayah. Ini wallahu a'lam siapa yang ngasih tema ini, ya, dari pengurus, ya. Maksudnya apa? Cara menjemput hidayah. Kenapa hidayah itu harus dijemput? Nah, ini pertanyaan nih kepada yang membuat tema ini. Kenapa hidayah itu harus dijemput? Kemudian apa hidayah itu sendiri? Mungkin ada yang ngasih tema ini di sini, barangkali bisa menerangkan gitu kan, ya, gitu. Apa ya latar belakangnya begitu? Kenapa hidayah itu harus dijemput? Kemudian hidayah itu apa, gitu kan? Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah. Pertama mungkin yang harus kita pahami adalah hidayah itu sendiri. Ya, hidayah. Hidayah itu kalau di bahasa kita adalah petunjuk. Bahasa kita hidayah adalah petunjuk, ya. Petunjuk kebenaran, ya. Dari mana asal dari hidayah itu? Gitu. Petunjuk itu dari mana asalnya? Gitu. Baik. Hidayah itu petunjuk dalam hal ini adalah al-Islam itu sendiri. Al-Islam itu sendiri yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasul alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Siapa? Ya, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, akan memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, kepada yang Allah kehendaki. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsirnya ayat ini, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang di antara sebab turun ayat ini yaitu berkenaan dengan paman beliau, yaitu Abu Talib. Abu Talib menjelang wafatnya Abu Talib ini,
Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin sekali, ya, pamannya ini yang selama hidupnya itu, ya, dari kecil, ya, dari kecil itu adalah sudah mengasuh beliau, ya, membantu beliau, ya. Sampai dengan ketika Rasul alaihi salatu wassalam diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, selalu membackup dan membela Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sampai dengan menjelang wafatnya itu belum mengucapkan kalimat syahadah, belum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai gerbang seseorang itu masuk ke dalam Islam dan dikatakan sebagai seorang yang mukmin, orang yang beriman, seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul ingin pamannya ini menjelang wafatnya itu mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya ini, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kata Rasul asyhadu laka bihi, ya, yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi, ya, untukmu wahai paman, ya, dengan ucapan qaul la ilaha illallah ini nanti pada hari kiamat. Namun ternyata di sampingnya ada paman Rasul yang lain dan juga orang Quraisy yang mengingatkan kepada Abu Talib tentang apa? Tentang ajaran dari nenek moyangnya. Ya, dikatakan apakah kamu akan, ya, keluar dari ajaran Abdul Muttalib? Nah, ini ada dua ini, ya. Satu mengajak kepada al-Islam, satu lagi mengajak kepada ajaran nenek moyangnya. Dan ternyata, ya, Abu Talib tidak mampu dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW tentu sangat-sangat bersedih, ya, sangat bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, ya, tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah, petunjuk itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Maha mengetahui siapa saja yang betul-betul ingin mendapatkan hidayah tersebut. Ya, dari ayat ini jelas bahwa pertama, hidayah itu al-Islam. Hidayah itu adalah al-Islam itu sendiri, yaitu at-tauhid atau al-iman. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayah itu, ya, adalah asal, ya, pokoknya, ya, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki akan Allah beri. Nah, kalau kita sekarang ada, ya, di masjid ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah, ya. Kita ini mendapatkan, ya, hidayah itu atas kehendak Allah, masyiah Allah Subhanahu wa taala,
ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Alhamdulillah begitu ya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang diajak untuk ke masjid mau ke masjid begitu. Demikian tadi paman beliau bagaimana tidak mengenal Rasul, ya, dekat dengan Rasul, yang mendakwahkan adalah Rasul dan tahu persis sifat Rasul alaihi salatu wasalam, karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah ya, menyampaikan, ya, mendakwahkan, ya. Maka para ulama membagi hidayah itu ada dua dalam hal ini. Ada yang disebut dengan hidayatu al-bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan juga petunjuk tadi, penjelasan dan petunjuk. Nah, ini siapapun bisa, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu paling terdepan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuknya kepada jalan yang lurus. Nah, ini kan kalau tadi tidak mampu memberikan petunjuk, sekarang sungguh benar memberikan petunjuk. Nah, ini namanya hidayatu al-bayan, ya. Penjelasan saja semua kita ya adalah bisa, ya. Misalnya adalah kita mengajak orang lain, mari sholat berjamaah, gitu kan? Mari ikut ta'lim, mari melakukan ibadah, mari melakukan amal soleh. Itu semua adalah hidayah, ya. Hidayatu al-bayan, kita menyampaikan penjelasan kepada orang lain, atau kita diajak oleh orang lain. Nah, itu namanya hidayatu al-bayan, ya. Nah, siapapun bisa, ya, siapapun bisa. Walaupun nanti cara penyampaiannya, yaitu menjelaskannya, itu adalah tentu sesuai dengan keadaan yang ada, baik keadaan situasi ataupun keadaan dari orang yang kita ajak, begitu. Nah, yang kedua adalah hidayatu at-taufiq. At-taufiq berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taufiq ini adalah mutlak, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Nah, yang tadi Rasul saja ketika dakwah menyampaikan, jangankan kepada orang lain, kepada orang yang paling dekat dengan beliau saja tidak mampu, ya, tidak mampu, ya. Paman-paman beliau, ya, orang-orang yang ada di sekeliling beliau, ya, tidak mau beriman, baik Abu Jahal, Abu Lahab atau yang lainnya tidak beriman. Padahal mereka tahu persis tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, sifat dan karakternya. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, sudah mereka itu menjuluki beliau dengan julukan Al-Amin. Tapi mereka ketika didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau, tidak beriman, tidak mengikuti. Nah, ini namanya hidayatu at-taufiq. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Justru misalnya yang menerima ya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah misalnya Bilal, ya. Bilal. Yaitu waktu itu adalah istilahnya kalau disebut dalam strata sosial orang yang rendah, yaitu dari kalangan budak, ya. Tapi kemudian menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya al-hidayah, ya. Allah yang memberikan. Termasuk misalnya yang jauh, ya, tidak pernah bertemu dengan Rasul tapi beriman. Siapa misalnya Raja Najasyi, ketika para sahabat, ya, di Mekah itu mendapatkan berbagai macam, ya, intimidasi, ya, dan kekerasan, ya. Akhirnya mereka diperbolehkan untuk hijrah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka perintahkan untuk hijrah, ya, yaitu ke Habasyah. Yang pertama, hijrah pertama ke Habasyah. Sampai di sana di Habasyah, kemudian tidak begitu saja tenang. Ternyata disusul oleh kaum musyrikin, ya, untuk apa? Untuk meminta kepada Raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang yang dari Mekah ini, begitu, ya. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka, lalu kemudian di antara mereka yaitu sebagai juru bicaranya di kalangan sahabat adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan menyampaikan hujjah, kemudian juga membacakan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Maryam, ya. Akhirnya Raja Najasyi ini kemudian beriman walaupun menyembunyikan sisi keimanannya, begitu. Dia beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jauh tidak bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam tapi beriman. Nah, ini namanya hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua. Kita semua ini kan jauh, ya. Masanya dengan Rasul alaihi salatu wasallam, ya. Dari sisi waktu jauh, dari sisi jarak jauh, ya. Sisi jarak adalah jauh juga, ya. Tapi kenapa kita beriman? Ya. Kenapa kita beriman ini? Tidak bertemu dengan Rasul, ya kan? Akan tapi kita beriman. Ini namanya hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tadi hidayah. Jadi hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana, ya, agar kita bisa mendapatkan hidayah itu? Apakah hidayah itu adalah sudah cukup seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya? Di dalam rakaat kita itu, ya, dalam rakaat kita, ya, setiap kita salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Berarti kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah Islam, ya.
keluarga kita Islam, orang tua kita Islam, lingkungan kita juga kaum muslimin. Ya. Tapi kenapa kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim? Ada yang tahu? Kalau kita lihat misalnya di dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, hidayah itu ya, yang ihdinas siratal mustaqim adalah ihdina ilas sirat. Pertama, ya Allah tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Ya, kepada jalan yang lurus, yaitu tunjukkan kepada jalan yang lurus itu ya kepada al-Islam, kebenaran, ya, itu jalan yang lurus, ya. Jalannya para sahabat, ya. Jalannya Rasul, ya. Jalannya para nabi, ya. Para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Tunjukkan. Nah, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah kalau orang itu belum ya menerima al-Islam. Tunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalau kita sudah berada di atas jalan yang lurus tadi, ya, kita sudah berada di dalam al-Islam, ya, kita sudah berada di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, dan juga Rasul alaihi salatu wassalam, ya, maka maknanya adalah ihdina fis sirat, ya Allah, ya, tunjukkan kami, ya, berilah hidayah kepada kami di jalan yang lurus ini. Di jalan yang lurus ini. Kenapa demikian? Karena kita belum selesai, ya, selama kita hidup. Belum selesai selama kita hidup. Sehingga orang itu masih mempunyai kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia insya Allah istiqamah, ya, di atas as-siratul mustaqim sampai dengan meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi ada juga yang su'ul khatimah, begitu. Ketika dia menjelang kematiannya atau di usia-usia akhirnya, dia kemudian misalnya naudzubillah, misalnya murtad. Ada tidak? Ada. Kita jangan sampai di dalam diri kita ujub. Ujub itu, wah saya mah berilmu, ya tah? Saya mah berilmu. Saya mah selalu ibadah, saya mah begini sama begitu. Jangan sampai ujub, artinya bangga diri begitu ya di dalam diri kita. Karena kita tidak dijamin di dalam kehidupan kita ini sampai akhir hayat hidup kita dalam keadaan istiqamah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak dijamin. Kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka sudah dijamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sudah itu. Artinya sudah ada lah. Bilal misalnya. Bilal itu orang yang masih hidup ketika zaman Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetapi suara terompahnya sudah ada di surga. Artinya ya sudah pasti gitu. Kemudian orang-orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan al-mubasysyaruna bil jannah itu sudah pasti begitu. Ahli Badar, orang-orang yang ikut di dalam perang Badar, itu juga sudah dijamin, ya. Ya.
If'alu ma syi'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan berbuat sesuka kalian. Qad ghafartu lakum. Aku sudah ampuni kalian. Nah, tapi di antara suri toladan yang baik untuk kita, mereka yang sudah seperti itu, ya, itu malah ibadahnya luar biasa. Malah mereka khawatir sekali, gitu kan? Di dalam diri mereka ada nifak, khawatir sekali di antara mereka itu terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Itu sangat khawatir. Bahkan mereka adalah orang-orang terdepan di dalam amal saleh. Ya. Itu mereka. Nah, kita sekarang ini belum ada jaminan. Belum ada jaminan kita ini. Apakah nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berada di atas hidayah ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sekarang selalu mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim di dalam setiap salat kita, bukan berarti kita ini belum mendapatkan hidayah sama sekali. Tidak, akan tetapi mudah-mudahan ya, kita itu istiqamah di atas jalan yang memang jalan itu jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Dalam ayat yang disebutkan minan nabiyyina wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di situ. Nah, ini doa ya. Jangan lupa kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, juga selalu berdoa kepada Allah dan mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta hidayah. Karena hidayah kan tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berdoa. Di antaranya misalnya Allahumma inna nas'alukal huda, misalkan, ya Allah, kami memohon kepada Engkau al-huda wat-tuqa, ya, wal afafa wal ghina. Nah, ini doa ya. Kita selalu minta kepada Allah agar apa? Kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa apa? Istiqamah di atas shiratal mustaqim, jalan yang lurus ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah termasuk di dalamnya taufik Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tahu itu petunjuk, kemudian kita bisa berada di atas petunjuk tersebut. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang tahu itu petunjuk akan tapi tidak mau. Ya. Ada orang yang tahu itu petunjuk, ya, itu kebenaran, tapi dia tidak mampu untuk berada di atas kebenaran tersebut. Nah, ini adalah yang lain. Ya. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Berikutnya adalah, ya, sebagaimana tadi judulnya, ya, menjemput hidayah itu. Pertama, ya, setelah tadi kita tahu hidayah dari Allah, ya, kemudian macam-macamnya. Pertama adalah agar kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan mudah ya untuk menerima hidayah itu. Pertama adalah hati kita harus bersih. Ya, berarti kita harus membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Ya. Kenapa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya,
menggambarkan bahwa hati itu adalah bening seperti kaca ini. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, maka akan ada titik hitam, ya, titik hitam. Semakin banyak kita melakukan dosa, ya, maka titik hitamnya semakin banyak. Lama-lama akan penuh, akhirnya tidak bening. Kalau penuh tidak bening, ya tentu jadi tidak bisa melihat. Ya. Nah, ini hati kita juga demikian. Ya. Hati kita seperti itu. Harus menjaga hati kita selalu bersih. Ya, selalu bersih. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hidayah itu. Ya. Karena kalau hati kita itu tidak bersih, ya kita mungkin akan rancu, tidak bisa melihat dengan benar. Ini apa ini, begitu kan? Bahkan mungkin bisa tertolak karena tadi sudah menghitam, begitu. Maka kita harus bersihkan hati kita ini. Ya. Pertama adalah membersihkan hati itu dengan bertobat kepada Allah. Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertobat kepada Allah dari segala macam dosa dan maksiat, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil, ya, dosa itu, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya. Kita ini selalu, ya, kadang-kadang tidak bisa, ya, menghindar, ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya. Kemana-mana mungkin saja kita ini terkena, ya. Bahkan kalau kita berada di handphone kita, ya, kalau kita menjelajahi dunia maya, wah, itu kan bertebaran. Walaupun kadang-kadang kita nggak mau, tapi akan muncul, betul nggak? Ya, seperti itu. Belum lagi kalau di pasar atau di mana-mana, ya, atau apa saja, kadang dosa yang tidak terlihat di dalam diri kita, ya. Nah, ini harus selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertobat 100 kali di dalam sehari semalam, ya, 100 kali. Ini bertobat kepada Allah. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hatinya paling bersih, hatinya paling bening, gitu, ya. Tapi beliau mencontohkan dengan bertobat, ya, beristighfar, ya, 100 kali di dalam sehari semalam. Ini penting, ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam sisi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga pelajaran bagi kita. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dicuci dulu, ya, hatinya. Kita kenal dengan peristiwa dibedahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, ya. Kemudian dibasuh, ya. Hati beliau dibuang semua kotoran-kotorannya dan dimasukkan ke dalam hati beliau hikmah. Ini agar apa? Contoh juga bagi kita, pelajaran, ya. Agar supaya kita bisa menerima hidayah itu adalah hati kita harus bersih, hati kita harus bening, ya. Tadi dicontohkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah
agar hati kita itu bersih, berarti kita harus perhatikan kesehatan hati kita, ya, kesehatan hati kita. Karena para ulama, ya, yang menjelaskan tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, hati itu ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mati, ya. Nah, 3 keadaan hati tersebut. Nah, kita ingin hati kita adalah sehat. Agar apa? Agar badan kita, ya, maksudnya adalah seluruh tubuh kita ini, ya, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin juga sering kita dengar, ya. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, ya, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada sekerat daging. Apabila sekerat daging ini adalah baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila sekerat daging ini adalah rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Jadi ini hati kita harusnya. Dan kenapa hati ini harus selalu bersih, harus bening? Agar tadi hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga pernah berkhutbah di depan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, menunjukkan, ya, tentang takwa, yaitu di dalam hati. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam sini, yaitu di dalam dada, ya, dalam hati, ya. Takwa, ya. Kalau hati kita ini kotor, maka kita sulit untuk menerima petunjuk, ya. Misalnya penyakit, ya, penyakit yang akan menolak, ya, yang ada dalam hati, ya, petunjuk itu ada penyakit al-kibr, penyakit kesombongan. Penyakit sombong ini adalah penyakit yang menimpa bukan hanya orang-orang yang mungkin jauh daripada agama, bahkan mungkin orang-orang yang berilmu juga akan tertimpa penyakit ini, penyakit kesombongan ini. Nah, kesombongan ini akan menolak petunjuk, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, berarti hidayah, petunjuk dia tolak. Batarul haq. Kesombongan. Nah, contohnya adalah mereka, ya, orang-orang yang ketika didakwahi oleh Rasul itu menolak itu karena sombong, ya. Menolak kebenaran, menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Batarul haq. Wa ghamtun nas, menyepelekan manusia, merendahkan manusia. Nah, ini bentuk kesombongan. Kesombongan itu ada di dalam hati, begitu, ya. Jauh sebelumnya penyakit ini ada pada iblis, ya, ada iblis, yaitu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, menolak, ya, menolak. Nah, ini kan bentuk kesombongan, dan hidayah itu sulit sekali kalau di dalam hatinya itu ada penyakit ini, penyakit sombong, ya. Penyakit sombong ini, ya, luar biasa. Jadi kita harus selalu, ya, harus selalu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti itu. Sudah masuk waktu Isya ternyata, ya. Ya. Itu kita membersihkan hati, ya, supaya kita hidayahnya mudah. Mungkin terakhir, ya, karena waktu kita sempit, adalah harus berusaha, ya, mencari dan terus mencari, ya, terus mencari. Mencari itu menuntut, karena makna daripada hidayah itu sendiri adalah al-ilmu. Jadi kita harus mencari ilmu, terus menerus berada dalam pencarian al-ilmu.
Karena ilmu ini yang akan bisa mengetahui mana hak, mana hidayah, mana kesesatan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, kebaikan berarti hidayah, ya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefakihan, pemahaman yang dalam terhadap din Allah Subhanahu wa taala. Dan tafaqquh fid din itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali melalui at-tafaqquh, melalui belajar, melalui menuntut al-ilmu. Jadi agar kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut al-ilmu. Kemudian satu lagi mungkin, yaitu selalu kita itu adalah tafakkur. Selalu tafakkur. Jadi selain menuntut ilmu, kita juga adalah tafakkur. Tafakkur dalam semua yang ada di sekeliling kita. Ya, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah akan kita rasakan ketika kita mentafakuri apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di muka bumi ini, ya. Karena akan sampai kepada kesimpulan akan kekerdilan diri kita, kehinaan diri kita, ya, kemudian butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya ya banyak dari para nabi, ya. Misalnya antum bisa lihat atau bisa baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau belum mendapatkan risalah, ya, Al-Qur'anul Karim, beliau tahannuts di gua Hira. Tahannuts itu adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah, dan juga di samping itu adalah tafakkur, ya. Bagaimana memikirkan tentang keadaan yang ada pada waktu itu, ya, dan bagaimana memperbaiki keadaan yang ada. Nah, ini adalah tafakkur, ya. Kemudian juga di segala sisi juga kita bisa mentafakuri apa yang ada, ya. Dan itu akan sampai kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Sia-sia. Akhirnya kita akan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur kepada Allah dan kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, ya. Demikian mungkin singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.